Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudara terkasih, kaum muda adik-adik, salam berkat penuh semangat berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini Senin 5 Juni 2023, Pesta Wajib Santo Bonifasius, Uskup dan Martir. Kita akan mengambil dari Injil Markus bab 12 ayat 1 sampai 12. Pada suatu hari Yesus berbicara kepada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan kaum tua-tua dengan perumpamaan, katanya, adalah seorang membuka kebun anggur dan membuat pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat meneras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian disewakannya kebun anggur itu kepada penggarap-penggarap, lalu ia berangkat ke negeri lain. Ketika sudah tiba musim panen, ia mengutus seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun. Tetapi hamba itu ditangkap dan dipukuli oleh para penggarap, lalu disuruh pergi dengan tangan hampa. Kemudian pemilik anggur itu menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang itu mereka pukuli sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu pemilik itu menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang itu mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain, ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Kini tinggal satu orang, yakni putranya yang terkasih. Dialah yang akhirnya diutus kepada mereka, sebab pikirnya, putraku pasti akan mereka segani. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, dia itu ahli waris. Mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita. Ibu bapak, saudara terkasih, inilah gambaran dunia, gambaran manusia yang dikuasai nafsu, dikuasai roh jahat, sehingga hidupnya tidak terkendali, dikuasai oleh nafsunya. Dan semoga kita dengan sabda Tuhan ini boleh belajar agar kita tidak sampai dikuasai oleh nafsu yang membuat hidup kita tidak terkendali, tidak tertata. Dan semoga kita mau mencermati salah satu hal yang sangat nampak ketika roh jahat, nafsu duniawi menguasai diri orang, tidak pernah puas, selalu kurang, sehingga hidupnya selalu ingin menikmati segalanya dan tidak bisa mengatakan cukup, selalu kurang, dan kurang. Nah, mari kita lihat kehidupan kita. Apakah aku bisa mengatakan ini cukup bagiku, ini sudah cukup? Dan semoga kita mau mencermati hati kita, hidup kita, sehingga kita terkendali, tertata kehidupannya. Yang kedua, pribadi yang dikuasai nafsu serakah, bahkan menghalalkan segala cara. Ini semua pembantunya dipukul, bahkan ada yang dibunuh, bahkan anaknya yang terkasih ini dibunuh. Dan inilah tanda orang yang sungguh serakah, menghalalkan segala cara dan tidak merasa berdosa karena hatinya sudah membatu, sudah dikuasai oleh nafsunya. Mari kita cermati kehidupan kita masing-masing. Apakah kita menjadi pribadi yang serakah, menghalalkan segala cara sehingga hidup kita tidak terarah? Dan yang ketiga, pribadi yang dikuasai oleh nafsu, dikuasai oleh roh jahat ini, sama sekali tidak bisa bersyukur. Tidak bisa menikmati kehidupan ini karena tidak ada syukur di dalam hatinya. Dan semoga kita mau melihat hidup kita masing-masing. Apakah aku ini mudah bersyukur atau kesulitan bersyukur? Kalau kita mudah bersyukur, berarti Tuhan sungguh ada dalam hati iman kita yang menggerakkan kita
untuk selalu memuji keluhurannya, berterima kasih atas rahmatnya, bersyukur atas segala yang ada. Nah, kalau kita kesulitan bersyukur, mungkin itu tanda-tanda kita sungguh dikuasai oleh setan, roh jahat, bahkan nafsu duniawi. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam berkat, penuh semangat, berkah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.